Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, harapan saya tentu semua dalam kondisi yang baik ya. Mari kita pagi ini kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan supaya kita terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala berkat, rahmat, anugerah, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan segala kebaikan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan firman-Mu atas setiap kami, dan urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan yang kali ini saya ambilkan dari 1 Samuel 17 ayat 45. Saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jemaat dikasih Tuhan, kisahnya ini tentang Daud yang berhadapan dengan Goliat. Goliat sendiri punya postur yang lebih tinggi dari rata-rata orang pada masa itu. Ya, Goliat sangat-sangat posturnya tinggi sehingga orang-orang Israel saja, ya, tentara-tentaranya Saul itu begitu ketakutan ketika Goliat ini tampil. Jadi mereka begitu ketakutan. Nah, sementara Daud sendiri ini dikatakan bahwa dia masih imut ya istilahnya, wajahnya kemerah-merahan. Jadi ya, kalau di dalam kisah ini kita mendapati Daud ini tidak dilibatkan di wajib militer seperti kakak-kakaknya ya. Kalau kakak-kakaknya ini kan punya postur yang ya oke lah, memenuhi syarat untuk ikut berperang, sehingga akhirnya saudara Daud ini semuanya diikutkan ya di wajib militer istilahnya ya untuk berperang. Tetapi Daud tidak dilibatkan. Daud mengembalakan kambing domba di padang. Nah, karena itulah kisahnya kan sebetulnya Daud ini disuruh ayahnya untuk mencari kabar tentang kakak-kakaknya. Dan akhirnya sampai di situ memang berjumpa dengan kakak-kakaknya. Kakaknya malah marah kepada dia ya. Karena apa kesini gitu. Sementara Daud mendengar sesumbar dari Goliat ini membuat dia merasa, wah ini keterlaluan nih. Ya, berani-beraninya ada orang yang menghina nama Tuhan Allah Israel. Nah, singkat cerita ya, walaupun Saul dan pasukannya ketakutan, Daud tampil sebagai orang yang penuh keberanian. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Daud begitu berani? Padahal jelas-jelas secara postur dia sangat-sangat jauh dibandingkan dengan Goliat. Dengan tentara Israel saja Daud ini lebih pendek gitu lah istilahnya. Makanya nggak terlibat, nggak diikutkan di dalam peperangan itu, nggak ikut wajib militer istilahnya ya. Apalagi berhadapan dengan Goliat yang tentunya sangat tidak berimbang. Secara hitungan manusia pasti Goliat yang menang. Daud pasti kalah secara hitungan manusia. Ya, Saul pun meragukan awalnya. Ya, tetapi Daud tampil dengan berani. Kenapa Daud bisa begitu berani? Yang pertama, Daud mengenal Tuhan. Ya, dia mengenal siapa Tuhannya. Dia menyadari bahwa Tuhanku, Tuhan yang maha kuasa, yang berdaulat, yang berkuasa, jauh melebihi dari kuasa apapun. Ya, jadi karena Daud mengenal siapa Tuhannya inilah, ya, dia yakin dan percaya bahwa Goliat ini nggak ada apa-apanya, pasti kalah dia, ya, Goliatnya. Yang kedua, dia percaya kuasanya. Jadi ada kuasa yang dahsyat yang dari Tuhan. Ya, dan yang ketiga, Daud yakin bahwa Tuhan menyertainya. Nah ini, jadi kalau hanya percaya, ya kenal Tuhan, aku tahu Tuhan, aku percaya kuasa Tuhan itu besar, dahsyat, ajaib. Tetapi kalau tidak yakin bahwa orang itu disertai Tuhan, ya orang itu biasanya nggak akan berani berbuat apa-apa. Daud berani, kenapa? Karena dia yakin ada kuasa Tuhan yang menyertai dia.
Ya, kalau masalah mengenal Tuhan, nama Tuhan semua mungkin tahu, orang Israel tahu ya. Tetapi yang namanya yakin akan penyertaan inilah yang tidak dimiliki oleh Saul dan pasukannya, sehingga mereka begitu ketakutan. Sementara Daud, dia begitu percaya diri. Bahkan waktu itu disuruh mengenakan baju perangnya Saul, kedodoran, saudara, nggak mungkin bisa dipakai. Sehingga akhirnya Daud tampil apa adanya. Perhatikan apa kata Daud. Ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Itu senjata yang mengerikan pada waktu itu karena belum ada senjata api ya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini keyakinan yang luar biasa yang dimiliki seorang Daud. Ya, dia menyatakan aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel, Allah yang engkau tantang itu. Wah, kan dia melesekan nama Tuhan ya waktu itu. Nah, inilah yang dialami Daud. Dan kalau kita baca kisah selanjutnya, Daud akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Jemaat dikasih Tuhan, apa hubungannya dengan hidup kita? Kita memang tidak seperti Daud yang berperang melawan Goliat. Tetapi kita juga, bila dikatakan mengalami atau berhadapan dengan tanda kutip Goliat dalam hidup kita. Masalah-masalah yang terlihat besar. Ya, mungkin orang memandangnya, wah ini luar biasa besarnya, luar biasa beratnya. Rasanya nggak mungkin kita bisa menghadapi itu. Tetapi percayalah, ada Tuhan yang punya kuasa. Ada Tuhan yang mampu mengalahkan, mampu mengatasi segala sesuatu yang jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kalau engkau mengenal Tuhan dan engkau percaya kuasa Tuhan, lebih dari itu, kalau engkau percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai hidupmu, maka tidak ada alasan untuk kita takut. Apapun masalah, apapun pergumulan kita, apapun Goliat yang ada dalam hidup kita, percayalah, selama ada Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang lebih besar dari masalah kita, maka kita pasti bisa mengalahkan masalah itu. Dan kita pasti berkemenangan. Seperti Daud ketika berhadapan dengan Goliat. Bukan dengan kekuatannya sendiri. Sesungguhnya Daud tidak mengatakan, aku lebih hebat dari kamu. Bukan. Yang dia katakan apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Jadi bukan gagah dan kuatnya Daud sesungguhnya. Tetapi Daud menyadari hanya oleh kuasa Tuhan, maka dia bisa dan berani menghadapi Goliat. Mari, kalau kita punya pergumulan, masalahmu berat, bebanmu berat, mungkin kemana terlalu besar. Ingatlah, ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Ada Tuhan yang akan menolong engkau. Selama engkau yakin dan percaya seperti Daud menghadapi Goliat, demikianlah engkau akan membuat masalahmu itu bisa tumbang di hadapanmu. Engkau bisa meruntuhkan setiap penghalang di depanmu. Selama engkau berjalan dalam nama Tuhan. Bukan gagah kuatmu, bukan pengetahuanmu, bukan kepandaianmu, bukan kemampuanmu sendiri. Tetapi nama Tuhan, kuasa Tuhan, itulah yang membuat engkau bisa mengatasi semuanya. Mari saya mengajak kita semua, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Berjalanlah senantiasa bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Dan tidak ada yang mustahil. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami belajar sesuatu hari ini. Sesungguhnya masalah sebesar apapun yang diizinkan terjadi, ketika kami melangkah, ketika kami menghadapi semuanya itu dengan nama Tuhan, bukan gagah dan kuat kami sendiri, maka kami pasti bisa berkemenangan seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Bukan kekuatannya sendiri, tapi Daud melangkah maju dengan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Mungkin selama ini kami mengandalkan kekuatan kami. Oh Tuhan, kami menjadi stres, kami menjadi tertekan, kami menjadi galau, kami kehilangan akal. Karena semuanya masih fokus di diri kami. Kami menyadari saat ini Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Dan Engkau pasti menolong kami. Kuasa-Mu jauh terlebih besar dari masalah yang kami hadapi. Kami pasti bisa dan berkemenangan selama kami melangkah berjalan di dalam nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami hari ini ya Tuhan, pimpin sertai kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, majulah terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.